Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Eko Wiono, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Triguna, Jakarta. Pada kesempatan pagi hari ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan guru saya yang bernama Bapak Iwayan Mertadana Eka Boy. Beliau adalah salah satu pengajar mata pelajaran sejarah. Selamat pagi Pak Wayan. Selamat pagi Ya. Pak Eko. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Puji syukur, kabar baik hari ini. Pak Eko sendiri gimana kabarnya? Ya, kabar baik juga hari ini. Baik Pak Wayan, pada hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak akan lakukan di dalam kelas. Sebelum saya melakukan proses supervisi kelas yang Bapak ampu nanti, ya, adapun tujuannya adalah tujuan supervisi ini untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi adalah untuk mengetahui sebelum dan sesudah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran hari ini agar lebih siap dan percaya diri sehingga Bapak bisa memberikan pembelajaran yang lebih menarik untuk kebutuhan murid. Baik Pak Wayan, sebelum kita melakukan observasi ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu untuk Bapak bisa jawab ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan ya kan. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang hendak Pak Wayan capai untuk observasi pada hari ini? Oke, terima kasih Pak Eko untuk pertanyaannya. Jadi kebetulan nanti saya ada jam mengajar di kelas 10C dan kebetulan juga memang di kelas 10 atau di fase E ini kita sekolah memakai kurikulum merdeka. Jadi ketika saya lihat dari elemen yang turunan dari pemerintah itu di semester 2 ini saya akan banyak membahas terkait tentang Kesultanan Islam, dan kebetulan untuk di materi awal ini tujuan pembelajaran awal yang saya akan sampaikan yaitu tentang menganalisis bagaimana proses masuk dan juga berkembangnya agama Islam di Nusantara. Itu baik untuk tujuan pembelajarannya. Baik Pak Wayan, jadi tujuan pembelajaran yang hendak Pak Wayan capai adalah untuk agar supaya peserta didik mampu menganalisis proses masuk dan perkembangan agama Islam di Nusantara ya Pak ya. Betul. Lantas untuk area pengembangan yang hendak Pak Wayan capai ini apa saja Pak? Ya, jadi kalau kita lihat saya akan menitik beratkan ke area pengembangan ranah pengetahuan kognitif dan juga keterampilan Pak Eko ya. Dan kalau kita kembali lagi ke tujuan pembelajaran awalnya, jadi nanti saya akan coba ranah berpikir pengetahuannya, saya akan coba mengidentifikasi berbagai teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia beserta proses-proses penyebarannya ketika agama Islam ini sudah ada di Nusantara atau tepatnya di Tanah Jawa. Kemudian kalau untuk ranah keterampilannya nanti saya akan coba untuk membuat karya tulis terkait tentang beberapa artikel mengenai Kesultanan Islam. Baik Pak Wayan, dari area pengembangan yang hendak dicapai tadi Pak Wayan sudah menyebutkan dari ranah kognitif atau pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Nah selanjutnya saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas, kira-kira dari segi strategi apa, atau model pembelajaran yang seperti apa, atau metode pembelajaran seperti apa yang akan Bapak terapkan di dalam kelas nanti. Oke, terima kasih Pak. Jadi rancangan strategi pembelajaran yang nantinya saya akan pakai pada pertemuan pagi hari ini, itu nantinya saya akan pembelajaran yang memang berdiferensiasi, yang disajikan berdasarkan kesiapan siswa tentunya, yang nantinya diintegrasikan juga secara sosial dan juga secara emosional. Karena mengingat setiap peserta didik mempunyai kondisi sosial dan emosional yang berbeda-beda tentunya. Kemudian setelah itu nanti saya juga akan dilanjutkan dengan pembagian kelompok diskusi, dan pembagian kelompok diskusi ini
biasanya saya tidak memberikan ke siswa, tetapi saya yang menentukan sendiri sesuai dengan kemampuan berpikir anak, kemudian dari keaktifan anak. Nah, itu yang menjadi tolak ukur untuk pembagian setiap kelompok agar tidak ada kelompok yang lebih dominan atau yang memang cenderung pasif nanti ketika diskusi kelompok. Kemudian untuk model pembelajarannya nanti saya akan coba untuk discovery learning, Pak Eko. Kemudian untuk metode pembelajarannya nanti saya pastinya akan tanya jawab terkait pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian diselingi juga dengan ceramah, penugasan, dan juga tentunya diskusi kelompok. Kemudian yang terakhir adalah terkait media pembelajaran, Pak Eko ya. Media pembelajarannya nantinya saya akan menggunakan PowerPoint. Kemudian PowerPoint yang saya gunakan nantinya juga akan berbasis visual. Ada beberapa gambar yang nantinya akan membangun kerangka berpikir anak terkait menganalisa dari gambar tersebut. Nah, dan terakhir tentunya saya akan menggunakan laptop sebagai alat untuk dalam pembelajaran. Begitu, Pak Eko. Baik, Pak Wayan, dari strategi yang sudah diterapkan tadi memang sudah luar biasa ya, Pak. Sudah akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sampai yang terintegritas ya, Pak. Tentunya terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional gitu ya, Pak. Nah, itu dilanjutkan dengan metodenya adalah discovery learning, betul. Nah, selanjutnya kira-kira waktu pelaksanaannya nih akan diterapkan di kelas mana dan kapan ada waktu kita untuk segera observasi, Pak? Untuk kelas kebetulan saya hari ini ada juga, Pak Eko, jadi Pak Eko bisa langsung nanti setelah observasi awal kita bisa langsung untuk melakukan observasi di kelas 10C yang nantinya Pak Eko bisa masuk, dan nanti saya akan koordinasikan juga ke anak-anak supaya kegiatan take video semua berjalan baik dan normal. Ya. Baik, Pak Wayan, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Jadi nanti siang jam ke-6 dan jam ke-7 saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas. Boleh? Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas selama Bapak mengajar. Nah, nanti setelah melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas ini, kita akan ada percakapan yang terakhir ya, Pak ya, yaitu tentang pasca observasi. Nah, nanti di pasca observasi juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Sebelum kita akhiri nih, Pak, kira-kira apa yang Bapak bisa dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Silakan. Terima kasih, Pak Eko. Ya, menarik ya percakapan para observasi terkait kegiatan Goal Penggerak ini. Jadi saya bisa lebih mensiapkan diri dalam hal yang paling sederhana, semisal media pembelajaran, kemudian model pembelajaran, bahkan skema pembelajaran mulai dari pembukaan, kegiatan inti, bahkan sampai penutup dalam KBM. Itu saya bisa lebih mempersiapkan terkait hasil dari wawancara kita dalam kegiatan Guru Penggerak ini, Pak Eko. Baik, Pak Wayan, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi hari ini. Kita sampai bertemu nanti di kegiatan observasi kelas atau supervisi kelas ya, Pak ya. Baik, saya akhiri percakapan praobservasi hari ini. Sampai bertemu nanti siang di jam ke-6 dan ke-7 di kelas Bapak yang akan diajarkan. Terima kasih dari saya, selamat siang. Selamat siang, Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini kita akan melanjutkan di pertemuan sebelumnya terkait Kesultanan Islam. Cuman alangkah baiknya di jam pertama ini sebelum kita mulai kegiatan di pagi hari ini, kita awali dengan berdoa bersama agar apa yang akan kita lalui hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Berdoa menurut agama saya masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin. Selesai. Yes.
Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mungkin masih ada yang masih ngantuk atau bahkan punya trouble dari masalah-masalah kemarin yang akhirnya membuat pikiran kita belum tenang, belum siap gitu secara mental dan secara psikis. Nah, di dalam kurikulum Merdeka, terutama dalam kajian guru penggerak ya, itu ada yang namanya metode dalam menenangkan peserta didik melalui lagu-lagu. Nah, nanti Bapak coba putarkan salah satu lagu yang memang bertujuan untuk menyiapkan mental, psikis agar kalian lebih tenang dan lebih siap lagi dalam menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Duit berapa? Instrumental sebagai lagu penenang buat mempersiapkan psikis dan juga kesiapan mental kalian menyambut pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, jadi hari ini Bapak akan sekalian, jadi pembelajaran kita hari ini masih sebenarnya melanjutkan dan ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Yang sebelumnya kita bahas itu kan tentang bagaimana teori masuknya agama Hindu-Buddha beserta kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan apa aja Hindu-Buddha waktu itu? Oke, Saudara Asmi, silakan. Tarumanegara, Pak. Tarumanegara. Oke, selanjutnya kerajaan Hindu-Buddha apa lagi? Gozi? Sriwijaya, Pak. Sriwijaya. Oke, good. Siapa lagi yang masih ingat? Oke, Fajar. Kerajaan Kutai, Pak. Kerajaan Kutai. Satu lagi yang belakang? Majapahit, Pak. Majapahit. Oke, satu lagi? Mataram Kuno, Pak. Mataram Kuno. Oke, lengkap sudah ya. Ya, jadi keterkaitannya sama materi kita hari ini, kita masih sama, kita membedah tentang masuknya agama yang memang ada dan berkembang di Indonesia bahkan sampai hari ini, yaitu tujuan pembelajaran sekaligus penyampaian tentang tujuan pembelajaran kita, yaitu tentang teori masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Nantinya dalam kajian sejarah ini kita akan membedah sebenarnya setiap agama yang dipeluk sama masyarakat sekarang itu kita akan pelajari, kita akan telaah. Kelas 10 ini kita mentok sampai di Islam. Saatnya jam pertama dimulai. Nanti di kelas 11 kita akan mempelajari dan membedah bagaimana sih proses masuknya agama Nasrani baik Kristen Katolik maupun Protestan itu nanti di klasifikasinya. Jadi memang berkesinambungan materi sejarah itu ya, dari materi kelas 10, semester 1, semester 2 sampai kelas 11 berkesinambungan.
Oke, jadi sekali lagi Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan membedah, kita akan menganalisa bagaimana proses masuk dan berkembangnya agama Islam yang nantinya akan sempat terjadi percampuran kebudayaan atau biasa dikenal dengan akulturasi budaya, baik agama Hindu-Buddha dengan agama Islam. Tuh ya. Oke. Sekarang kita coba perhatikan gambar ini. Sebelah sini gambar apa coba anak-anak sekalian? Candi Prambanan. Oke. Sempat kemarin kita bahas juga lewat kerja kelompok peninggalan kerajaan apa coba? Mataram kuno. Oke, good Melida. Sementara sampingnya masjid. Ada yang kenal nggak masjid? Apa ini namanya? Masjid Baitur Rahman. Lokasinya berada di Aceh. Oke, dari sini kita bisa lihat dua bentuk peninggalan dari dua agama yang berbeda. Yang satu bercorak agama Buddha dan yang satu bercorak agama Islam. Oke. Nah, ini mungkin yang masih belum familiar buat kalian ya. Ada yang tahu nggak nih gambar apa nih kira-kira? Ini satu gambar menjadi satu ya? Masjid, tetapi ini kira-kira kok bangunannya begini gitu ya? Nah, jadi bagi yang belum tahu, ini adalah Masjid Kudus ya, Masjid Kudus yang berada di daerah Kudus ya, tepatnya peninggalan dari Sunan Kudus. Nah, yang menarik dari Masjid Kudus ini adalah terjadi akulturasi dua kepercayaan atau dua agama yang berbeda, yaitu Hindu dan juga Islam. Kenapa bisa begini? Karena kalau ngomongin tentang masuknya agama Islam itu kita nggak afdol kalau kita nggak ngebahas sedikit tentang Wali Songo dan Sunan-Sunan. Ya, peran mereka sangat besar dalam menyebarkan Islam khususnya di tanah Jawa. Nah, tidak terkecuali di daerah Kudus. Bagaimana Sunan Kudus itu dengan rekan Sunan Kalijaga memberikan dakwah, ya, memberikan kajian-kajian secara Islam terkait agama Islam, tetapi tetap menghargai masyarakat sekitar yang sudah memeluk agama Hindu terlebih dahulu. Makanya hasil akulturasi dan hasil bentuk toleransinya dituangkan di dalam bangunan yaitu Masjid Kudus ini. Ya, jadi terlihat dua aspek bangunan, yang satu menyerupai masjid, yang satu menyerupai candi. Ya, dan memang diperuntukkannya tetap untuk masjid, hanya sebagai bentuk toleransi antara dua agama yang berbeda. Oke. Lanjut lagi. Nah, coba kita bermain di visual dulu. Kalau yang ini kira-kira gambar apa ini? Kaligrafi. Kalau ini? Wayang. Oke. Oke, tadi ini gambar apa anak sekalian? Kaligrafi. Oke, biasa diperuntukkan untuk hiasan baik di rumah maupun di tempat ibadah, mushola atau masjid ya. Kemudian yang sebelah sininya? Wayang. Ya, jadi ini adalah bentuk akulturasi ya antara Hindu Buddha dengan Islam. Nah, kenapa bisa demikian? Karena kalau mau ngomongin kaligrafi itu tentang bagaimana penyampaiannya beberapa surat, biasanya ya beberapa ayat yang dituangkan dalam bentuk kaligrafi. Kemudian ini juga sebagai metode untuk memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat pribumi. Sementara kalau yang di sini wayang, wayang ini juga bisa mempromosikan atau memperkenalkan gitu ya, bisa dibilang dua agama secara langsung. Karena kalau udah ngomongin wayang biasanya ada yang berperan sebagai dalang, ya kan? Dalang itu nanti yang menyampaikan cerita-cerita atau pesan-pesan dalam pewayangan tersebut, biasanya tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha, kemudian tentang Ramayana, ya, atau misalkan tentang pesan-pesan moral dalam setiap kehidupan manusia. Nah, itu bisa dituangkan dalam pewayangan. Nah, ini adalah hasil bentuk akulturasi antara agama Hindu dan juga agama Islam. Bisa berupa tadi masjid yang menyerupai bangunan candi, ya, Masjid Kudus, kemudian ada peninggalan-peninggalan, beberapa peninggalan kayak misalkan contohnya di luar dari gambar-gambar ini kayak contohnya ada makam. Nah, itu makam juga sebagai bentuk peninggalan agama Islam, ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita akan melihat tentang bagaimana
proses masuk dan juga berkembangnya agama Islam di Nusantara. Nah, sebelum kita ngebahas tentang ini lebih lanjut, kita harus tahu nih perbedaan secara mendasar antara agama Islam dengan agama Hindu. Ya, kalau ngomongin tentang sistem pemerintahannya, ada punya spill? Nah, kita ngomongin tentang sistem pemerintahannya aja. Kalau di Hindu, sementara kalau ini di Islam. Sistem pemerintahnya kalau di Hindu pakai apa dia? Ya betul apa? Kerajaan. Kerajaan. Ya, yang tadi udah kalian sebutin itu ya. Kemudian kalau gelar pemimpinnya bergelar Raja. raja. Oke. Sementara kalau udah ngomongin Islam, berarti sistem pemerintahannya berubah menjadi Kesultanan. Ya, contoh kesultanan yang masih ada sampai hari ini, tahu saudara apa? Ini. Kemarin sempat ketika pilpres calon-calonnya menyambangi salah satu wilayah yang masih menerapkan sistem kesultanan. Ya, Jakarta, Sultan Yogyakarta. Oke. Kemudian kalau untuk pemimpinnya bergelar Sultan. Nah, inilah ya perbedaan paling mendasar dulu antara Hindu Buddha dengan Islam. Karena nanti polanya kita akan sama. Kalau di Hindu Buddha kita akan membedah kerajaan-kerajaan, baik kerajaan Kutai, Mataram Kuno dan lain sebagainya. Sementara kalau di Islam kita akan membedah kesultanan mulai dari Kesultanan Aceh, tadi contohnya Masjid Baitur Rahman, kemudian Kesultanan Demak dan yang lain-lainnya. Nah, itulah pengantar buat kita sebelum nanti kita masuk ke materi terkait bagaimana sih agama Islam yang sekarang ini menjadi agama mayoritas di Indonesia, padahal masuknya masuknya lebih lama atau belakangan dibandingkan agama Hindu dan Buddha. Nah, itu nanti kita lihat bagaimana caranya mereka menyebarluaskan agama Islam ini sampai hari ini bisa berkembang dari Sabang sampai Merauke. Itu yang akan kita bedah pada pagi hari ini. Oke, next. Nah, ini ya salah satu batu nisan makam Maulana Malik Ibrahim sebagai salah satu contoh bukti peninggalan dari kesultanan Islam. Nah, oke. Coba Melinda bacakan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sejarah singkat masuknya Islam di Indonesia. Peninggalan Nabi Agung Muhammad SAW tepatnya pada 632 Masehi silam. Pemimpin agama Islam tidak berhenti begitu saja. Kepemimpinan Islam diteruskan oleh para khalifah dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Hebatnya baru sampai abad ke-8 Islam telah menyebarkan hingga ke seluruh Afrika, Timur Tengah, dan benua Eropa. Baru pada dinasti Umayyah perkembangan Islam masuk ke Nusantara. Oke. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana perkiraan masuknya agama Islam ke Indonesia diestimasi sekitar abad ke-7 sampai abad ke-13. Ya, masuknya agama Islam. Artinya masuknya agama Islam ini sedikit berbeda dengan teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha. Kalau masuknya agama Hindu-Buddha melalui beberapa teori yang mungkin dengan kasta penamaan. Pertama, teori apa masuknya Hindu-Buddha? Teori Brahmana. Oke. Kedua? Ksatria. Ksatria. Ketiga? Waisya. Terakhir? Sudra. Oke. Nah, nanti kita lihat perbandingannya. Kan rata-rata kalau di Hindu-Buddha itu ada yang dibawa sama pedagang, ada yang dibawa sama pemuka agama, bahkan sampai ada yang dibawa sama para ksatria perang. Apakah Islam juga sama? Diantarkan dan dimasukkannya agama Islam ke Indonesia dilalui beberapa golongan atau hanya satu golongan? Nanti akan kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada ibu-ibu yang sedang mengajar di kelas. Oke, selanjutnya di sini kita bisa lihat ya bagaimana masuknya agama Islam ini memang diperuntukkan atau ditekankan dibawa sama para pedagang-pedagang. Ya, pedagang-pedagang ini memang asalnya bukan hanya dari satu lokasi yang sama, tetapi berasal dari lokasi-lokasi yang berbeda.
tujuannya tetap sama. Mereka untuk menjual ya biasanya hasil-hasil kerajinan tangan pernak-pernik ya dari kerajinan mereka, kemudian diperdagangkan ke luar wilayah lokasi tempat mereka tinggal. Itu biasanya ada dari Arab, Gujarat, dan terakhir ada dari Persia. Nah, ini juga yang nantinya akan menjadikan sebuah teori-teori yang mengatakan bagaimana sih Islam ini bisa masuk ke Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat ya, beberapa teori yang mengatakan pola masuknya agama Islam di Indonesia. Ada teori Gujarat, ada teori Persia, teori Mekah, dan teori Cina. Semuanya, sederhananya semuanya adalah dari golongan pedagang sama sekalian, dari pedagang. Nah, pedagang ini yang memang berbeda lokasinya, berada di Gujarat, Persia, Mekah sampai ke Cina. Nah, otomatis ketika mereka melakukan perdagangan atau mobilitas sosial, mereka kan nggak mungkin 1-2 hari aja sampai di Nusantara, apalagi perkembangan teknologi nggak secanggih zaman sekarang ya. Ibaratnya naik pesawat beberapa hari dari Arab gitu misalkan, atau dari Cina bisa sampai di Indonesia, bisa cepat. Kalau dulu hanya mengandalkan teknologi apa biasanya? Kapal. Betul, sekarang mobil juga belum ditemuin ya, mobil motor gitu. Bayangin aja abad ke-8 ya. Abad ke-8 perkembangan teknologi hanya mengandalkan kapal, dan kapalnya juga nggak secanggih kapal-kapal sekarang ya. Masih sangat konvensional sekali. Nah, mereka melakukan sama. Kayak ngomongin tentang contohnya ada hal menarik, contohnya kalau orang dulu ya melakukan umroh atau naik haji gitu ya menggunakan kapal, itu bisa berbulan-bulan sekalian. Kalau sekarang udah pasti naik pesawat ya, kalau dulu masih menggunakan kapal. Dan ini juga mirip-mirip ketika masuknya agama Islam ke Indonesia. Mereka, para pedagang ini masih menggunakan kapal, dan ketika mereka tiba di Indonesia, otomatis mereka nggak 1-2 hari aja sampai di Indonesia, udah lama-lama, udah berbulan-bulan, masa cuma 1-2 hari untuk berdagang ya. Nah, ketika mereka berdagang ini otomatis mereka berinteraksi, mereka ngobrol, sama halnya kayak ngomongin tentang teori Waisya yang dibawa sama pedagang. Mereka memperkenalkan bahwasannya selain agama Hindu-Buddha, ada loh agama lain, yaitu agama Islam. Diajarin sistem kepercayaan seperti apa, kitabnya apa, ajarannya seperti apa. Nah, itu disampaikan oleh para pedagang ini kepada masyarakat pribumi. Nah, kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, setelah masuknya agama Islam ini, apakah hanya bersumber di satu wilayah gitu ya? Apakah nanti akan tersebar secara sendiri? Nah, ini dibantu oleh beberapa faktor. Jadi di slide berikutnya kita akan melihat faktor-faktor yang menyebabkan atau faktor-faktor pendorong yang menyebabkan agama Islam ini bisa tersebar luas. Nah, kita lihat. Faktor pertama adalah perdagangan. Coba kakak baca anak. Baik. Perdagangan. Letak Indonesia yang sangat strategis di jalur perdagangan di masa itu membuat Indonesia banyak disinggahi para pedagang dunia, termasuk pedagang muslim. Banyak dari mereka yang akhirnya tinggal dan membangun perkampungan muslim. Tak jarang mereka juga sering mendatangkan para ulama dari negara asal mereka untuk berdakwah. Hal inilah yang diduga memiliki peran penting dalam penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Oke. Faktor penyebar luasan agama Islam paling pertama adalah perdagangan ya. Jadi selain orang-orang dari Arab, Persia, dan Gujarat ini melakukan perdagangan dengan menjual hasil kerajinan tangannya, dia juga biasanya memiliki ketertarikan terhadap sumber daya alam dari Nusantara atau dari Indonesia sendiri, yaitu adalah rempah-rempah anak sekalian. Nah, rempah-rempah inilah yang nantinya akan menjadi primadona ya, komoditas alam inceran orang-orang Eropa. Nah, orang-orang Eropa yang pernah menjajah Indonesia itu kan banyak ya negaranya, bukan hanya Belanda, apalagi selain Belanda Portugis, Spanyol, Inggris, ya, Jepang juga dari kawasan Asia. Nah, mereka ini ngincar rempah-rempah ini tadi. Yang begitu pun para pedagang ini. Tetapi para pedagang dari Arab ini bukan dalam konteks penjajah. Nanti konteks kolonialisme, penjajahan
untuk kita nyambungnya di kelas 11. Nah ini buat tambahan materi aja. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi para pedagang ini datang dengan tujuan berdagang, ya, menjajakan hasil komoditas kerajinan tangan dia, sekaligus nanti dia juga akan menyebarkan atau memberikan dakwah kepada masyarakat pribumi dengan memperkenalkan selain agama Hindu Buddha ada loh ya di Arab, yaitu sistem kepercayaan lain yang bernama agama Islam. Nah dari sinilah akhirnya masyarakat pribumi mulai mengenal, dan ketika melihat bahwasannya di agama Hindu Buddha yang dibawa dari negara India ini mengenal sistem kasta. Masih ingat kasta? Apa tuh kasta itu? Iya, tingkatan status sosial seseorang. Jadi orang itu dipandang secara status sosial. Nah itu kalau kita tarik ke zaman sekarang udah nggak enak berteman dengan orang-orang yang mandang secara ekonomi, secara status sosial udah pasti nggak punya teman tuh. Tapi itu berlaku dulu, apalagi ketika masa-masa agama Hindu Buddha ketika awal-awal datang ke Indonesia. Nah itu berbeda dengan ketika masuknya agama Islam. Di Islam tidak mengenal sistem kasta. Nah inilah yang akhirnya salah satu poin yang menyebabkan ketertarikan masyarakat pribumi bergeser atau pindah agama, ya sederhananya, bahasa sederhananya, yang tadinya Hindu Buddha kemudian akhirnya memeluk agama Islam. Oke. Faktor kedua yang menyebabkan agama Islam ini tersebar ke seluruh Nusantara adalah perkawinan. Ya, coba Panjar, baca Jar. Dua, perkawinan. Penduduk lokal beranggapan bahwa pedagang muslim ini adalah kalangan yang berpandang, sehingga banyak penguasa pribumi yang menikahkan anak mereka dengan pedagang muslim. Sebagai syarat, sang gadis harus memeluk Islam terlebih dahulu. Hal inilah yang diduga memperlancar penyebaran ajaran Islam. Oke, nah faktor lainnya yang memudahkan agama Islam ini akhirnya tersebar adalah perkawinan. Ya, apalagi kalau kita tarik di masa sekarang ini memang belum disahkan ya undang-undang tentang pernikahan yang memang beda agama. Masih belum ada sama sekalian. Tapi memang di luar negeri, contohnya di Amerika Serikat, itu diperbolehkan pernikahan beda agama. Tapi kalau di Indonesia belum ada. Jadi memang ketika pasangan ini berbeda agama, salah satu harus memeluk agama yang memang harus sama. Nah ini juga sama ya, perkawinan. Jadi para pedagang-pedagang muslim ini ketika mereka singgah di Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama, mereka otomatis ibaratnya kenal dengan penduduk lokal. Ya dari situlah mungkin timbul rasa dan segala macamnya. Akhirnya para pedagang-pedagang Arab ini menjalin hubungan dengan penduduk pribumi, dan akhirnya sampai ke jenjang pernikahan. Nah, salah satu syaratnya adalah ketika masyarakat ini ada yang misalkan belum memeluk kepercayaan atau bahkan sudah memeluk kepercayaan Hindu atau Buddha, mereka diharuskan pindah ke agama Muslim sebagai syarat dalam pernikahan atau perkawinan. Nah, dari sinilah sebagai salah satu faktor yang menyebarluaskan agama Islam. Jadi ketika masyarakat pribumi ini menikah gitu ya dengan pedagang Arab, otomatis dia agamanya berubah mengadap menjadi agama Islam. Dan ketika sudah punya keturunan, otomatis keturunan juga akan sama ya, ngikutin orang tuanya beragama Muslim juga. Nah itu faktor kedua, yaitu adalah perkawinan. Kita lihat faktor ketiganya. Oke, faktor ketiga adalah pendidikan. Coba Gia, bacakan Gia. Tiga, pendidikan. Setelah perkampungan Islam terbentuk, mereka mulai mendirikan fasilitas pendidikan berupa pondok pesantren yang dipimpin langsung oleh guru agama dan para ulama. Para lulusan pesantren akan pulang ke kampung halaman dan menyebarkan ajaran Islam di daerah masing-masing. Oke, nah faktor ketiga dalam menyebarluaskan agama Islam adalah pendidikan. Ya. Jadi ketika para pedagang-pedagang Islam ini berkumpul, gitu ya, bisa dibilang mereka membentuk suatu perkampungan Islam. Nah, di dalam perkampungan Islam ini mereka memberikan edukasi ya, fasilitas pendidikan berupa pondok pesantren. Inilah menjadi salah satu proses penyebaran agama Islam. Mereka mengundang para masyarakat sekitar, ya, lingkungan sekitar, dan memperkenalkan kajian-kajian terkait pendidikan agama Islam. Dari sinilah akhirnya masyarakat ilustrasinya seperti ini ya.
ilustrasinya seperti ini. Akhirnya dengan mereka berdakwah dan memberikan kajian-kajian kultur agama, dari sinilah akhirnya masyarakat sekitar mengenal bagaimana ajaran-ajaran dari agama Islam dan akhirnya memeluk agama Islam. Nah, di sini biasanya kajian-kajian pendidikan ini bisa dilakukan oleh para sunan, para wali, ya, khususnya di tanah Jawa dalam yang memang mempunyai tugas untuk menyebarluaskan agama Islam. Bahkan caranya bukan hanya pendidikan aja, tetapi kesenian juga merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan agama Islam di masyarakat pribumi. Nah, ini betulan ya kesenian. Nah, kesenian di sini kita bisa lihat ya. Bisa berupa wayang anak sekalian ya. Nah, wayang ini yang tadi Bapak sampaikan di awal ya, biasanya nanti ada dalangnya. Dalangnya ini nanti akan setiap harinya mempunyai cerita yang berbeda-beda. Entah itu perang, konflik, atau bahkan tentang tokoh-tokoh Islam. Nah, nantinya dalam pementasan wayang ini otomatis ada penontonnya yang nonton. Kalau sekarang sih kayaknya udah trennya wayang ini udah sangat jarang ya, apalagi golongan-golongan generasi muda ini mungkin sangat kurang tertarik lagi bermain wayang, apalagi zaman teknologi udah canggih banget ya, TikTok tinggal scroll doang gitu ya. Bahkan mungkin warisan budaya ini udah luntur ya bisa dibilang, padahal dulu ini merupakan proses atau cara untuk memperkenalkan agama Islam ya, lewat pewayangan. Nanti biasanya disampaikan dalam ya terkait tokoh-tokoh Islam, kemudian para penontonnya yang nonton ini secara nggak langsung teredukasi ketika melihat dan juga mendengar. Nah, ini salah satu peranan kesenian dalam menyebarluaskan agama Islam. Oke. Nah, kita belum masuk dulu ke Samudra Pasai ya. Ini adalah salah satu contoh kesultanan dari Islam ya, Kesultanan Samudra Pasai, ada Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak dan lain sebagainya, Kesultanan Cirebon juga ya. Nantinya ini berbarengan juga dengan masuknya orang-orang Eropa ke Indonesia di materi kelas-kelas semester 1. Oke, nah itu tadi ya materi kita terkait teori masuknya dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Nah, kira-kira hal unik apa aja yang sudah kalian petik dalam pembelajaran pagi hari ini? Siapa yang mau berargumen? Jadi di pagi hari ini, hal unik yang saya pelajari tentang proses masuknya dan berkembangnya agama Islam dibawa oleh pedagang Arab. Hal unik yang saya pelajari di pagi hari ini adalah cara penyebaran agama Islam, yaitu melalui perdagangan, perkawinan, kesenian, dan pendidikan. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan memakai metode tanya jawab dan juga diskusi kelompok. Maka dari itu nanti kita buat sekitar 5 kelompok ya. Jumlah murid sekarang ada berapa? 20 pas. Berarti satu kelompok 4 orang ya. 4 orang, silakan kalian bentuk kelompoknya dan harus ada laki-laki dan perempuan dalam satu kelompok. Nah, jadi jangan pilih-pilih, ini sama sini aja. Bapak pilih aja Pak. Atau Bapak mau pilih aja? Iya Pak. Aja Pak. Biar adil oleh. Di penghujung pembelajaran, jadi sebelum Bapak tutup dan Bapak akhiri, Bapak ingin meminta perwakilan salah satu murid untuk meresume materi apa aja sih yang sudah kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini. Sekarang Bapak minta dari saudari Melinda. Hari ini saya dan teman-teman saya
mengkaji teori masuknya agama Islam melalui perdagangan bahasa Arab, Persia, Gujarat, beserta proses persebaran agama Islam dimulai pada abad ke-7 melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Oke, terima kasih Saudari Melinda untuk resumenya yang sangat bagus terkait pembelajaran kita hari ini. Betul tadi yang sudah disampaikan. Jadi hari ini kita mempelajari tentang bagaimana sih teori-teori masuknya agama Islam, dan kita bisa membandingkan teori-teori masuknya agama Islam yang terlebih dahulu dari abad 1 sampai abad 3 yang sudah dahulu masuk ke Nusantara dan nantinya disusul dengan masuknya agama Islam yang nanti diperkirakan sekitar abad ke-8 sampai abad ke-13 melalui perdagangan yang dibawa oleh para pedagang dari berbagai daerah yaitu Arab, Persia, Gujarat, bahkan sampai ke Cina. Nah, itulah materi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita sampai lagi nanti di pertemuan minggu depan berikutnya yang akan kita bedah, yaitu tentang kesultanan Islam, mulai dari Kesultanan Samudra Pasai, Aceh, Cirebon, bahkan sampai Yogyakarta. Dan nanti kita akan memakai metode diskusi dan juga tanya jawab. Bahkan nanti kalau bisa kita pakai metode problem based learning atau yang berbasis masalah. Oke, Bapak rasa cukup ya materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Eko Wiono dari SMA Triguna Jakarta. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Pada hari ini saya tidak sendiri tentunya. Saya ditemani oleh Bapak Wayan bersama pengajar praktek saya yaitu Ibu Rismawati MPD. Selamat pagi Ibu, Bapak ya. Selamat pagi, Pak Eko. Selamat pagi. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Wayan? Baik, Pak Eko. Ya, Bu Risma baik ya, alhamdulillah. Ya. Baik, di percakapan pasca observasi hari ini ya Pak Wayan, kita akan melanjutkan dari sesi kemarin. Dari kita sudah melakukan yang namanya praobservasi, observasi di kelas, dan hari ini kita akan melakukan pasca observasi Pak Wayan. Nah, di pasca observasi ini Pak Wayan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk kita bisa mengenali kembali tentang di praktik coaching hari ini. Yang pertama Pak Wayan yang ingin saya pertanyakan, tentunya setelah diobservasi kemarin, kira-kira perasaan Pak Wayan seperti apa ketika kegiatan observasi kemarin berlangsung Pak Wayan? Terima kasih Pak Eko. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Eko karena sudah melibatkan saya dalam kegiatan CGP. Kebetulan karena memang saya juga belum bisa CGP ya Pak Eko ya, masih baru 4 tahun gitu Pak Eko ya saya lihat di SIM PKB-nya. Tapi dengan kegiatan ini bisa setidaknya merasakan lah bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada dalam CGP. Nah, kalau untuk prosesnya tentunya senang dan banyak manfaat-manfaat yang bisa saya ambil gitu ya Pak Eko, karena mungkin sepengetahuan saya yang terbatas ini ketika pembelajaran ada mungkin di ketika kegiatan pembukaan hanya sebatas mengucapkan salam dan segala macamnya. Ternyata ada ilmu-ilmu lain kayak misalkan kemarin Pak Eko memberi informasi ada yang namanya musik gitu ya Pak Eko ya, musik untuk menenangkan dan juga sekaligus menyiapkan peserta didik. Nah, itu ilmu baru buat saya, jadi saya merasa sangat senang dan terbantu sekali dengan dilibatkannya saya dalam salah satu kegiatan CGP ini. Berarti pada intinya kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah berlangsung dengan baik ya Pak ya? Ya, bisa diceritakan kembali mungkin Pak Wayan, kira-kira area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas kemarin, kemudian langkah-langkah apa saja dan tahapan-tahapan apa saja yang sudah Bapak lakukan pada
pembelajaran kemarin, Pak? Ya, sebelumnya memang karena kita dari awal semester sudah menyiapkan modul-modul ya, dari ATP, kemudian modul-modul dan lain sebagainya, perangkat-perangkat LPPD. Jadi itu dulu yang saya siapkan di awal pembelajaran, kemudian nanti tinggal praktiknya. Kemudian kalau untuk langkah-langkahnya tentunya seperti biasa, kita buka dengan kegiatan pembuka, berdoa, salam, mengecek kesiapan anak, kemudian kegiatan inti, menyampaikan materi, dan sampai di kegiatan penutup. Kemudian untuk area pengembangannya, di sini saya melihat dari aspek pengetahuan dan juga keterampilan Pak Eko ya. Kebetulan kita kemarin observasinya di kelas 10C yang memang memakai kurikulum merdeka, jadi fase E. Di situ saya memang melibatkan area pengetahuannya, lebih mendeskripsikan, kebetulan berangkat juga dari materi baru tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha. Di situ saya memberikan pertanyaan pemantik dulu kepada peserta didik agar dia nggak kaget dengan materi baru tentang bagaimana sih pola-pola perkembangan agama yang ada di Indonesia sekarang. Bagaimana sih agama ini bisa masuk di Indonesia? Apakah datang begitu saja? Apakah ada begitu saja? Atau memang ada faktor-faktor lainnya? Nah, itu yang saya berikan kepada peserta didik sebagai pertanyaan pemantik gitu Pak Eko. Jadi aspek pengembangannya yang saya fokuskan ke arah pengetahuan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, dan nantinya kalau untuk aspek keterampilan saya bisa memakai diskusi kelompok gitu Pak Eko. Ya. Baik Pak Wayan, jadi kegiatan yang dilakukan kemarin pada dasarnya sudah berjalan dengan baik ya Pak Wayan. Nah, kira-kira dari kegiatan yang sudah dilakukan kemarin, apa yang masih menjadi kekurangan dan kira-kira yang mungkin ada kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat pembelajaran berlangsung kemarin di kelas Pak? Mungkin kalau untuk kendalanya hampir sama di semua dirasakan oleh Bapak Ibu guru yang lainnya. Tentunya di setiap kelas pasti ada yang memang peserta didik yang kurang aktif gitu bisa dibilang, entah karena beberapa faktor, misalkan dari lingkungan sosial, entah dari memang karakter anaknya yang introvert atau yang lain-lainnya. Nah, itu mungkin yang butuh perhatian khusus dari saya tentunya, untuk melibatkan anak ini bisa berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran apapun. Kayak misalkan apalagi sekarang ini kan pakai kurikulum merdeka yang memang berbasis project, kemudian juga sudah tidak ada lagi yang namanya KKM lebih melihat tentang bagaimana minat bakat dari peserta didik. Nah, ini tantangan bagi saya tentunya untuk melihat peserta didik yang memang notabene kurang aktif. Nah, itu mungkin bisa ada pendekatan di luar dari jam belajar, walaupun memang ini ranahnya wali kelas atau BK, tetapi mungkin saya bisa mengambil sedikit waktu dari anak tersebut untuk mencari tahu minat bakatnya agar nanti bisa disesuaikan di jam pelajaran saya. Nah, kira-kira nanti tadi kan sudah disebutkan beberapa kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi sudah ada ya Pak. Nah, kira-kira rencana ke depan agar proses pembelajaran yang Bapak bawakan nanti di kelas agar jauh lebih baik ini seperti apa Pak? Kalau saya tentunya melihat dulu hasil pendekatan saya dengan anak tersebut seperti apa, minat bakatnya seperti apa, biar nanti bisa disesuaikan dengan kegiatan belajar mengajarnya. Dan tentunya kita nggak bisa yang namanya menyamaratakan kemampuan anak di kelas. Memang ada yang cenderung kayak misalkan dalam pembagian kelompok itu saya jarang memberikan tugas pembagian kelompok ini karena biasanya saya memilih sendiri Pak Eko ya, dalam satu kelompok itu anggotanya siapa-siapa aja, karena takutnya kalau diberikan kepada anak walaupun memang nantinya anak itu bisa mandiri, tapi kecenderungan dalam satu kelompok tentu ada yang mendominasi, ada yang kelompok yang memang superior semuanya, ada yang memang kecenderungan ya udah anak yang memang sekedar ya udah yang penting bisa presentasi, bisa buat makalah, bisa buat PPT, tetapi memang semuanya hasil kopian-kopian. Nah, itu tentunya nggak efektif untuk kelompok-kelompok yang terdiskriminasi itu Pak Eko. Baik Pak Wayan, jadi rencana ke depan seperti itu ya Pak Wayan ya. Bapak nanti akan bisa menyesuaikan dengan kenyamanan anak-anak, bisa menyesuaikan kebutuhan anak-anak sehingga berdampak pada hasil dari belajar anak itu sendiri. Ya, baik mungkin Pak Wayan, saya terima kasih sudah memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya hari ini tentang di pasca observasi hari ini.
apa yang sudah Pak Wayan rencanakan tadi mudah-mudahan bisa secepatnya ya Pak, secepatnya bisa direalisasikan sehingga untuk proses pembelajarannya ini agar lebih interaktif dan berdampak pada murid tentunya ya Pak ya. Baik Pak Wayan, setelah kita mengikuti kegiatan dari praobservasi, observasi praktek sampai hari ini di pasca observasi, nanti akan ada umpan balik dari pengajar praktek saya. Sudah diamati oleh pengajar praktek saya, nanti silakan nanti Ibu Rismawati untuk bisa memberikan sedikit umpan baliknya terkait pembelajaran yang sudah berlangsung oleh Pak Wayan sebagai saya observernya Bu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah menonton Pak praobservasi yang dilakukan Pak Eko sebagai coaching terhadap Pak Wayan sebagai coachingnya, di mana sudah Pak Eko sudah menanyakan, sudah menggali apa saja area pengembangan yang akan diamati selama observasi dilakukan, termasuk tujuan pembelajarannya, kemudian juga strategi apa yang digunakan dalam pembelajaran yang Pak Yayan lakukan terhadap peserta didik kelas 10C ya Pak. Jadi sebagai coach, Pak Eko sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga Pak Wayan juga sudah bisa menangkap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dan menjawabnya dengan sesuai menurut saya. Kemudian pada saat observasi, saya menyaksikan bahwa pembelajaran yang Bapak lakukan dengan metode discovery learning sudah terlaksana, termasuk kegiatan diferensiasi konten maupun proses sudah terlihat, dan tadi sampai pembentukan kelompok. Ya, menurut Pak Wayan sendiri tadi dari percakapan pasca observasi yang saya tangkap, sebetulnya masih bisa diperkuat lagi, dikembangkan lagi, termasuk tadi bisa lebih tentang pembentukan kelompok, misalkan dengan memperhatikan bakat minatnya. Masukan saya, Bapak bisa sebenarnya mengambil data untuk membentukkan kelompok, mempermudah. Bapak bisa mengambil data dari BK hasil psikotes untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Bapak juga bisa menggunakan aplikasi akupinter.id. Nah, itu bisa tahu dia gaya belajarnya, apakah anak itu termasuk visual, apakah termasuk audio visual atau kinestetik. Nah, itu bisa terlihat, dan tidak harus di jam pelajaran yang sama, boleh sebelumnya atau boleh di awal pembelajaran. Nah, seperti itu, sehingga pembelajaran misalnya kita pakai metode tertentu, itu kita bisa menyimpelkan, menyederhanakan atau lebih efektifkan lagi waktu, sehingga kita tidak memerlukan terlalu banyak kegiatan ceramah, gitu Pak. Jadi jika pembentukan kelompoknya sudah dapat direalisasikan secara cepat dengan pertanyaan pemantik yang Bapak berikan terkait tujuan pembelajaran yang
akan disajikan tadi akan dikuasai oleh anak, diharapkan dikuasai oleh anak, bisa langsung eksekusi tuh Pak. Langsung eksekusi, langsung diberikan tugas-tugas kelompoknya, kemudian anak bisa mendapatkan datanya, kemudian mempresentasikannya sehingga sampai kesimpulan. Dan saya sangat mengapresiasi ternyata Bapak juga sudah bisa sudah mempraktekkan tahapan refleksi terhadap anak. Iya, akan lebih seru lagi jika tadi sudah sampai ke selesai ke presentasi. Nah, baru direfleksi, jadi kelihatan sekali itu keterampilan anak sejauh mana, kemudian pengetahuannya juga sejauh mana. Nah, demikian masukan dari saya. Semangat Pak, Bapak keren. Terima kasih Bu ya. Baik, juga keren, semuanya keren ya. Terima kasih atas kebersamaan ini. Assalamualaikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi hari ini. Akhirnya kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dari mulai kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga sampai percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Rismawati MPD dan kepada Bapak Iwayan Merta Danai Kaboy SPD selaku guru sejarah. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.